السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para lora, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama syekhuna wa ustadul ummah Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Al-Haj Abuya Ali Karrar Sinhaji. Begitu pula semua putra-putra beliau, wabil khusus saudara kami Kiai Al-Haj Umar Hamdan, Kiai Al-Haj Hussein, dan semuanya, segenap keluarga besar Kiai Al-Haj Ali Karrar yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan juga tidak lupa salam penghormatan kami sampaikan kepada yang hadir di sini bersama kami Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid selaku Sekretaris Umum Yayasan Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung Bogor, dan semuanya, para kiai, para tuan-tuan guru, para habaib, tidak saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, para lora, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, wabil khusus Abuya Ali Karrar, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah mudah-mudahan bibarakati sahibul haul Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Qabla kulli syai' la ansa an uhanni'akum bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal a'idin wal faizin kull 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka haul yang ke-20 Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Syekhu Masyayikhina Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu rahmatal abrar wa aada alaina min barakatih. Saudara, bicara soal Abuya, tentunya di sini banyak yang lebih pantas berbicara daripada saya yang langsung nututi beliau. Walaisal khabaru kal'iyan. Tentunya orang yang hanya mendengar nggak sama dengan yang hanya melihat, saudara.
Akan tetapi walaupun tidak nyantri secara langsung, kita semua merasakan keberkahan daripada ilmunya Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Beliau adalah warithun Nabi khalqan wa khuluqa. Betul-betul pewaris Nabi, baik khalqan, perangainya, jasadnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, budi pekertinya, saudara. Kita bicara soal khalqan, semua sedunia tahu beliau Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki adalah putra dari As-Sayyid Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz. Terus nasab mulia beliau bersambung sampai kepada Sayyiduna Hasan ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abun yatalagga an abihi wa hakadha faya laka min abai kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau alim ibn alim sampai kepada Sayyidul Ulama Sayyiduna Muhammad. Wali ibnul wali sampai kepada Sayyidul Aulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, warithun Nabi khalqan, salah satu putra kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan saudara, bukan hanya nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah. Kalau kita baca syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib, kemudian idza ra'ainahu ka'anna naral qamar bal huwa indi ahsan minal qamar. Kalau kita lihat Rasulullah, kata para sahabat, seakan-akan kita lihat bulan purnama. Bahkan Rasulullah jauh lebih indah dari bulan purnama, saudara. Kita nggak lihat Rasulullah. Kita hidup 1400 tahun lebih setelah Rasulullah. Tapi kalau kita lihat foto-foto, video, gambar Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, di situ kita bisa membayangkan sifat-sifat yang ada dalam syama'ilnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang saya ngelihat foto Abuya, ya Allah, cucunya saja seperti ini, bagaimana kakeknya, saudara? Cucunya saja seperti ini, indah luar biasa. Bagaimana dengan kakeknya? Mudah-mudahan wasilah kita di dunia melihat Abuya Sayyid Muhammad melalui foto-foto yang ada, besok di akhirat kita bisa mandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Warithun Nabi khalqan, beliau pewaris Nabi, perangainya, saudara. Wa khuluqan, bukan hanya perangainya, beliau juga mewarisi Nabi secara khuluknya. Segala-gala aspek yang mulia diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara apa? Mau bicara apa? Bicara ilmu, maka hadits wala haraj. Siapa yang nggak tahu ilmunya Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, saudara? Kalau mau tahu keilmuan Abuya Sayyid Muhammad, nggak usah jauh-jauh lihat Abuya, lihat aja murid-muridnya, saudara. Murid mencerminkan bagaimana gurunya. Dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satu tempat kecuali ada keberkahan ilmu daripada Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Apalagi di Madura, saudara. Orang Madura ini dapat keberkahannya Abuya ziyadah wa ziyadah. Insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan besok sama beliau di akhirat, ya ikhwan. Murid-muridnya luar biasa. Jangankan gurunya, muridnya luar biasa. Di Madura kita lihat ada Abuya Kiai Haji Ali Karrar. Di berbagai tempat, saudara. Habaibnya, kiainya, ulamanya di Sofwah Malikiyah itu ada berapa ratus kiai. Satu kiai saja ada yang santrinya 1000, 2000, 10.000, 15.000. Ada Dalwa Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun dengan putra beliau sekarang Abuya Habib Zain. Belum lagi lain-lainnya di Jakarta ada Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad.
ada Habib Hamidin Nagib bin Syekh Abu Bakar di berbagai wilayah. Santrinya saja seperti itu, bagaimana dengan gurunya, saudara? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum lagi karyanya, kitab-kitabnya. Had, mau bicara bidang apa? Abuya punya taklif di situ, saudara. Bidang akidah, huwa imamul mutakallimin fi asri. Beliau pemimpin ulama akidah di zamannya. Mafahim yajib an tusahhah. Sebuah magnum opus yang ditulis oleh Abuya Said Muhammad ibn Ali al-Maliki. Karya yang luar biasa, saudara. Qul hadhihi sabili wa huwa bil ufuqil a'la, dan kitab-kitab lainnya. Bicara soal hadis, fahuwa muhaddits. Bicara soal tarikh, fahuwa mu'arrikh. Bicara soal fiqih, fahuwa faqih. Bicara soal berbagai bidang, bahkan bicara soal kewalian, beliau wali min auliyaillah, saudara. Apa yang enggak ada di Abuya Said Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki. Maka oleh karena itu ibadallah, syaraf lana, sebuah kemuliaan bagi kita. Malam hari ini kita enggak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sendiri yang mengatakan, taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, dua pusaka. Selama kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, tidak akan kalian tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua itrati ahli baiti, keluarga Rasulullah. Dan hari ini kita bergelantungan dengan salah satu anak kebanggaan Rasulullah, Abuya Said Muhammad ibn Ali al-Maliki. Pewaris Nabi bukan hanya dari nasabnya, tapi juga dari keilmuannya. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Abuya Said Muhammad pewaris nabi dari segi nasabnya, dari segi darahnya, dan beliau juga pewaris nabi dari segi ilmunya. Faqad tammat bihim an-ni'mah. Maka inilah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita melalui santri-santri beliau. Wabil khusus sahibul ma'had Abuya Kiai Haji Ali Karrar Sen Haji. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan mereka dari dunia sampai di akhirat, insyaAllah. Allah istiqamahkan kita di jalannya mereka, insyaAllah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebelum saya lanjutkan, ini jam berapa ini? Jam 10 lewat 5. Kira-kira orang Pamekasan sudah jam 10 lewat 5. Mau ngaji lanjut atau jangan? Kurang semangat reng Pamekasan. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Coba sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar dulu semangatnya orang Pamekasan. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, pada kesempatan kali ini, karena banyak dihadiri para kiai, para asatid, para ashabul ma'ahid, para ulama, saya ingin menyampaikan sebuah konsep yang sangat penting yang disampaikan oleh Abuya Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki di dalam Kutaib, kitab beliau yang sangat kecil, Risalah Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah. Kitab ini sangat kecil, tapi isinya dibutuhkan setiap pesantren, setiap madrasah, setiap lembaga dakwah yang mendidik calon-calon pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, di antara hal yang sangat-sangat menarik
yang dibahas oleh Abu Yazid Muhammad ibn Alwi di kitab tersebut, kata beliau, min asbabi tahiyati da'wati ilallah at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alimid da'i al-ghayur li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas kama anna al-ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad fala yanbaghi an naqa'a fi dhalik fanadhi' baina alimin bila ghairatin ala hurumatillahi wal muslimin aw jahilin ghayurin la ilma indahu yudhillul muslimin aw kama qala Abu Yahya. Perhatikan baik-baik semua yang hadir. Ini sangat penting dan ini wajib untuk kita perhatikan di dalam setiap pendidikan terhadap santri-santri, saudara. Apa kata Abu Ya? Di antara yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah. Karena hakikatnya yang semua yang kita lakukan ini adalah dakwah kepada Allah. Dakwah nggak harus di mimbar, saudara. Ini mimbar nu' min anwa'id dakwah. Salah satu jenis daripada jenis-jenis dakwah di atas mimbar. Tapi ada banyak dakwah lain. Kiai-kiai yang ngajar di pesantren itu dakwah, ngajak santrinya kepada Allah. Ustadz-ustadz yang di masjid-masjid itu dakwah. Termasuk orang-orang yang ngajak bajingan-bajingan yang di diskotik, yang dimana untuk kembali kepada Allah, itu dakwah, saudara. Bahkan akhlak baik yang kita pertontonkan untuk masyarakat itu juga dakwah. Maka termasuk kata Abu Ya hal yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? At-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alimid da'i al-ghayur. Pendidikan secara praktek yang betul-betul dididik, ditarbiyah, ditempa. Makanya pendidiknya disebut murabbi. Bukan sekedar transfer ilmu, tapi at-tarbiyah, dididik, ditempa, saudara. Untuk mencetak yang seperti apa? Li ikhrajil alim. Ini ada 3 kriterianya. Ada berapa kriterianya? Ada 3, kurang kompak. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kriteria yang harus dicetak oleh pesantren-pesantren al-alim, yang berilmu. Yang pertama apa? Al-alim. Yang kedua ad-da'i. Bukan sekedar ilmunya buat diri sendiri, tapi ilmunya dipakai buat ngajak orang ke jalan Allah. Sebab kalau orang ilmunya hanya dipakai buat diri sendiri, ada pertanyaan di sekitar masyarakat tidak dia jawab, didiamkan saja padahal dia tahu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar. Orang yang ditanya tentang sebuah ilmu, soal ini pertanyaan bisa bilisanil hal, bisa bilisanil magal, saudara. Ketika terjadi sesuatu di masyarakat, kau tahu hukumnya, tapi kau tidak menjelaskan, maka ada pertanyaan dari lisanul hal masyarakat, tapi kau tidak menjelaskan. Man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang ilmu tapi disembunyikan ilmu tersebut, kata Nabi, apa hukumannya? Uljima bilijami minan nar, nanti di hari kiamat akan dicambuk dengan cambukan dari neraka. Na'udzubillah min. Maka berilmu saja tidak cukup, harus da'i yang berilmu tapi sekaligus da'i, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu. Yang ketiga, berilmu da'i saja nggak cukup, tapi yang ketiga harus ghayur. Yang ketiga apa? Orang kompak. Yang ketiga apa? Ghayur. Apa artinya ghayur, Habib? Dari kata-kata ghairah, punya kecemburuan terhadap agama, punya kepedulian terhadap agama. Kalau lihat agama dipermainkan, tidak hanya diam, saudara. Ngelihat umat Nabi Muhammad diinjak-injak, tidak bisa dia diam. Dia bergerak, dia menyampaikan apapun resikonya. Ghayur, punya kecemburuan terhadap agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus berilmu?
Kenapa harus ghayur? Nanti setelah ini akan kita jelaskan alasannya disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu semuanya. Biar keluar dari sini konsep ini semuanya hafal. Tadi kata Abuya, ada berapa kriteria santri yang harus dicetak? Ada 3. Bukan nomor 3 ya, bukan ya. Udah selesai pilpres saudara. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama harus alim. Yang kedua harus da'i. Yang ketiga harus ghayur saudara. Alim saja tidak da'i ghayur, bahaya. Da'i saja tidak alim tidak ghayur, bahaya. Ghayur saja tidak alim tidak da'i, bahaya saudara. Maka 3-tiganya harus terpenuhi. Alim, da'i, ghayur. Alhamdulillah. Habib, kenapa harus alim, da'i, ghayur? Sama Abuya dijelaskan. Li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wala ihsas. Karena orang kalau berilmu saudara, tapi nggak punya gairah, nggak punya kecemburuan di dalam beragama, nggak punya kepedulian terhadap umat, terhadap simbol-simbol agama, apa yang terjadi? Jamidun la syu'ura fihi wala ihsas. Mereka akan jamid, dingin saudara. La syu'ur, nggak punya perasaan, nggak punya kepekaan. Yang penting pondok saya aman, yang penting uang saya banyak, yang penting mobil saya bagus. Nggak peduli mau Islam dihina, mau Islam diinjak, mau umat susah, mau umat sengsara, nggak peduli. Yang penting saya, anak saya, keluarga saya hidup enak, hidup sejahtera saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ulama yang model seperti itu sekarang banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Yang seperti itu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya saudara. Karena yang model-model seperti itu pakaiannya pakaian ulama, tapi khawatir ujung-ujungnya hanya menjadi perampok-perampok agama saudara. Hanya menjadi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wailun li ummati min ulama'is su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Kata Rasulullah, celaka umatku, kata Nabi, celaka umatku. Celaka dari siapa ya Rasulullah? Celaka umatku dari ulama su. Ulama su yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ulama su alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, mereka yang menjadikan ilmu syariatnya sebagai tijarah, sebagai barang dagangan untuk cari duit. Dijual ke siapa? Yabi'unaha li umaraihim, ilmunya dijual untuk para penguasa, untuk orang-orang yang punya. Ma'arbahallah tijaratahum. Kata Nabi yang seperti itu tidak akan beruntung perdagangannya saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nggak bisa. Ilmu tanpa ghirah nggak bisa saudara. Makanya kita lihat bagaimana Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Beliau alim allamah, tapi bukan hanya alim, ghayur ala din saudara. Punya kecemburuan terhadap agama. Beliau melawan pemikiran-pemikiran takfir yang mengkafirkan sesama muslim. Di mana beliau melawan? Di pusat produksi pemikiran tersebut saudara. Saat itu Saudi Arabia menjadi negara yang mendukung habis-habisan pemikiran daripada Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak berimplikasi kepada takfir sesama muslim. Abuya Sayyid Muhammad dengan ilmunya, dengan akhlaknya membuat tulisan-tulisan mafahim yajib an tusahhah, nadhariyah fi fahmin nusus, nadhariyah salaf fi fahmin nusus, dan seterusnya. Abuya tulis, disampaikan di TV saudara, disampaikan ke murid-muridnya. Dilawan itu pemikiran-pemikiran tersebut dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak. Resikonya apa? Jangan Anda pikir nggak ada resiko. Berapa kali ancaman pesantren beliau mau ditutup saudara. Bahkan beliau sampai dibawa dipanggil raja, sudah siap kain kafan. Tapi apakah beliau berhenti? Tidak. Terus disampaikan kebenaran saudara. Kenapa? Ghirah ini yang beliau pelajari dari kakeknya Sayyiduna Muhammad. Alim
ghayur. Tadi saya di perjalanan saya lihat satu video di YouTube. Video langka, video Abuya Sayyid Muhammad ibn al-Maliki dalam salah satu jalsah di Syam. Di majelis itu ada ulama-ulama besar. Di antaranya Abuya duduk di atas, di antaranya di bawah ada Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah, Ghazali wa Asri. Syekh Al-Buti, saudara. Abuya cerita di situ tentang salah satu guru beliau namanya Sidi Muhammad Al-Makki. Saya nggak tahu yang mana yang beliau maksud, tapi yang jelas ini salah satu guru beliau yang asalnya dari Suriah, saudara. Singkat cerita, Abuya suatu saat ketika ada Sidi Muhammad Al-Makki oleh Sayyid Alawi Al-Maliki disuruh datang ke Sidi Muhammad Al-Makki untuk minta ijazah kepada beliau. Kebetulan saat itu ada Ijtima' Rabitatul Alam Al-Islami, ada kumpul ulama-ulama di Rabitatul Alam Islami di Mekkah Al-Mukarramah. Sayyid Muhammad Al-Makki ini mau hadir di perkumpulan tersebut. Abuya diajak. Abuya awalnya nolak, kata Abuya jangan. Abuya takut karena beliau ini orangnya nggak bisa diem kalau lihat ada yang ngawur-ngawur. Beliau takut harus berbenturan, berdebat dengan salah satu orang di situ. Beliau awalnya menolak, kata Sidi Muhammad Al-Makki, khalas, ente tetap ikut sama anak. Karena perintah dari gurunya beliau tetap hadir, saudara. Begitu sampai di forum Rabitatul Alam Islami, beliau duduk saat itu bersama gurunya, di sampingnya ada satu orang pidato. Anda tahu pidatonya apa? Ketika pidato itu dikafir-kafirkan umat Islam, saudara. Dia mengatakan, saya datang ke Mekah, saya lihat umat Islam ini mazdadu illa wathaniyatan. Orang Islam ini di Mekah saya lihat jamaah haji makin kemari makin mendekati pada animisme, makin nyembah batu. Apa ini? Ada orang pidato seperti itu. Kita lihat orang-orang pada megang-megang batu, pada ngambil berkah dari batu, makin kemari makin nyembah batu, makin nyembah berhala. Ada yang pidato seperti itu, saudara. Abuya dia melihat ini orang pidato, kok berani-beraninya jamaah haji dituduh seperti itu. Ini musim haji saat itu. Akhirnya Abu lihat ini kok nggak ada satupun ulama yang jawab di forum itu, semuanya diam. Akhirnya Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali Al-Maliki beliau izin ke gurunya Sidi Muhammad Al-Makki. Sidi Muhammad Al-Makki, saya izin buat jawab orang ini. Kata Sidi Muhammad Al-Makki, lihada ji'tu bika, lihada ji'tu bika, wahai Sayyid Muhammad, karena ini aku bawa engkau untuk hadir di forum ini, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Abuya nulis surat. Ini yang cerita Abuya langsung di video tersebut. Abuya nulis surat kepada Raisul Jalsah, kepada moderator, supaya dikasih waktu untuk bicara. Akhirnya surat itu dikasih kepada moderator. Moderator nggak ngasih izin Abuya bicara. Abuya tulis lagi sekali kepada moderator, dikirim lagi. Kali ini yang kedua kali udah ada ancamannya sedikit. Kalau kamu nggak ngizinkan, saya langsung berdiri bicara. Akhirnya moderator jawab pakai surat juga. Ya udah, nggak apa-apa kamu bicara. Arju anta talattaf. Mohon jangan keras-keras bicaranya, katanya, saudara. Ini Abuya udah panas lihat gitu, saudara. Singkat cerita, begitu Abuya dapat kesempatan, Abuya langsung bicara. Saya lihat tadi ada salah satu dia bicara bagaimana mengatakan jamaah haji ini makin mendekati kepada wathaniyah, kepada animisme dan lain sebagainya. Kesian, apakah orang ini nggak tahu? Mungkin ini orang ini hadithu ahadin bil hajj. Jangan-jangan orang ini baru pergi haji. Kok kaget lihat umat Islam megang-megang Ka'bah? Dia nggak tahu sejak kapan Lata Uzza itu udah nggak ada. Dari dulu juga orang megang Ka'bah. Dari dulu panjang lebar Abuya. Sampai-sampai Abuya mengatakan di cerita itu, saat itu Allah gerakkan lisan saya. Allah gerakkan lisan saya untuk menyebutkan hadis, menyebutkan ayat, menyebutkan dalil-dalil yang andai kata Abuya, aku mutolaah 2 hari 3 hari, belum tentu aku bisa ucapkan itu, saudara. Allah gerakkan kali itu lisan saya, kata Abuya. Akhirnya beliau bicara, beliau kutip hadis-hadis Rasulullah SAW. Habis argumen orang itu berdiri. Mahada aratu, mahada orang yang tadi ngomong yang kafir umat Islam berdiri kebingungan. Aku nggak maksud begitu, aku nggak maksud begitu, aku nggak maksud begitu. Begitu Abuya selesaikan argumennya, apa kata Sidi Muhammad Al-Makki, salah satu guru Abuya, min awliyaillah. Ya Muhammad, lau lam takum wa taqul hada, lanadzala alaina adabun minas sama. Wahai Muhammad, kalau kamu barusan tidak berdiri, kamu tidak mengatakan itu, maka niscaya akan turun azab dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Engkau bicara, engkau sampaikan ketika umat Islam dikafirkan, tidak ada yang membela, tidak ada yang diam. Kalau tidak ada engkau bicara itu, Allah turunkan azab karena ini
Ibadallah, saudara, kalau orang yang nggak punya ghirah besar nggak mungkin berani seperti itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Beliau bukan hanya orang alim, tapi ghayur ala hurumatil muslimin. Kecemburuannya luar biasa. Gak pengen umat Islam dikafir-kafirkan seperti itu, saudara. Gak pengen syariat Islam diinjak-injak seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan dalam konsep ini, alim ghayur, beliau orang pertama yang mengamalkan ini, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, bahaya Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, kira-kira kalau ulama, alim, ahli baca kitab, tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, bahaya atau tidak? Ulama, alim, ahli baca kitab, tapi nggak peduli sama umat, bahaya atau tidak? Ulama, alim, ahli baca kitab, tapi nggak peduli dengan syariat, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Takbir! Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang alim tapi nggak punya kepedulian terhadap agama, apa yang akan terjadi? Ujung-ujungnya jadi perampok agama, hanya akan menjual agamanya. Dan perampok-perampok agama ini yang menjadi penyebab umat rusak, saudara. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, fasadur ra'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Kenapa rakyat bisa rusak? Karena penguasanya rusak. Kenapa penguasa bisa rusak? Problem penyebabnya ulamanya rusak. Kalau ulamanya sudah rusak, tidak berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saudara, bahaya kalau ulama sudah rusak. Saya jadi teringat Al-Imam Subki dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Di dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Ini usrah subkiyah, usratul ilm. Keluarga Al-Imam Subki dari kakek, anak, cucu ilm, saudara. Yang nulis Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Pengarang daripada kitab Jam'ul Jawami', saudara. Tajuddin As-Subki. Beliau di dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra cerita tentang ayahnya. Ayahnya ini ulama besar. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Dan beliau bukan hanya alim, Taqiyuddin Subki orangnya ghayur ala hurumatillah. Amir bima'ruf wa nahin 'anil munkar. Tegas manakala menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pernah suatu saat ada seorang amir, ada seorang sultan penguasa. Ketika Imam Subki bertemu dengan amir sultan tersebut, ini amir laki-laki tapi pakai pakaian sutra. Bitirazin min harir, dengan bordiran, bitirazin min zahab, dengan bordiran dari emas. Ini laki-laki pakai pakaian sutra, bordiran dari emas. Saya mau tanya, laki pakai sutra halal atau haram? Haram, sutra khalis, halil khalis. Kemudian laki-laki pakai bordiran dari emas, halal atau haram? Haram, saudara. Sudah pakaiannya sutra, bordirannya emas, haram bin haram, haram kuadrat, saudara. Singkat cerita, Imam Subki negor dengan sopan, dengan halus Subki negor, saudara. Kata Imam Subki, wahai Amir, bukankah di pasar Baghdad atau di pasar mana disebut itu, ada pakaian suf dari kain suf yang lebih mahal dan lebih bagus dari pakaianmu ini? Harusnya kamu pakai yang itu. Kau lebih berhak pakai yang itu, karena itu lebih bagus dari pakaianmu ini. Bukankah di pasar ada pakaian suf dengan tiros bordiran, dengan selain emas, dengan benang yang lebih bagus dari bordiran emas ini? Harusnya kamu pakai itu lebih bagus, lebih layak buatmu. Saya mau tanya, itu nasihat Imam Subki lembut atau tidak? Sopan atau tidak? Sopan, saudara. Lembut, sopan, halus. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Subhanallah. Hal itu Amir karena dengar nasihat dari Imam Subki yang ikhlas tulus karena menasihati tadi, saudara, itu Amir langsung buka jubahnya yang dari harir, dari apa namanya, sutra yang dengan bordiran emas, dibuka, dilempar sama itu Amir. Singkat cerita dia tobat, minta ampun sama Allah. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di sini. Begitu dia tobat sama Allah, pulanglah Imam Subki. Besoknya datanglah kepada si Amir ulama yang imanuhum fi amplopihim, saudara.
ulama su. Oh, dia datang saudara. Apa dia katakan kepada Amir? Wahai Amir, kenapa kau lepas pakaian sutramu itu? Bukankah ada qaul Imam Fulan yang membolehkan laki-laki pakai sutra? Bukankah ada qaul Imam Fulan yang membolehkan laki-laki pakai tiras bordiran dari emas? Kenapa kau lepas pakaianmu itu wahai Amir? Ya salam. Ulama su dari dulu begitu, ada aja dalilnya saudara. Jadi kalau jangan kaget kalau tahu-tahu di zaman sekarang begitu di Lombok ada dukun yang mau berhentiin hujan saat itu, kenal sama yang di langit, katanya dia punya remote AC-nya langit saudara. Rara namanya. Itu dukun bukan pakai amalan. Kalau pakai zikir berhentiin hujan, ista'ana billah namanya saudara. Ini enggak, dukun berhentiin hujan. Tahu-tahu ada yang belain pakai bahsul masail. Jangan kaget kalau ada yang begini. Dari dulu udah ada saudara. Kalau ada orang memilih pemimpin kafir haram. 4 madhab sepakat, ijma ulama, milih pemimpin kafir bagi muslim haram. Ayat-ayatnya sharih saudara. Tahu-tahu ada yang pakai bahsul masail, ngebelain saudara. Bilang boleh, kalau gubernur milih pemimpin kafir boleh. Sorry luar biasa, jangan kaget saudara. Dari dulu ulama su yubarrirunal munkarat bi'ulumihim. Selalu mencari legitimasi terhadap kemunkaran dengan ilmunya. Apa yang terjadi? Itu sultan begitu dikasih tahu seperti itu, kata si ulama su tadi, ini Subki hanya ingin mempermalukanmu. Subki bukan ingin menegurmu, dia ingin mempermalukanmu. Itu sultan, dia ambil lagi pakaian daripada sutranya, dia pakai lagi. Mulai saat itu dia marah kepada Imam Subki, dia musuhi Al-Imam Subki saudara. Akhirnya Al-Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin As-Subki anaknya ketika menceritakan kejadian ini, apa kata beliau? Innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Innama yutlifus salatina fasaqatul fuqaha'i. Yang merusak penguasa bukan penguasa itu sendiri, tapi fasaqatul fuqaha, ahli-ahli fikih yang ngaji kitab dari kecil, dari Risalah Jamiah, Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Muqaddimah Hadramiyah, Ghayatut Takrib, Fathul Qarib, naik ke Umdah, kemudian naik ke Fathul Mu'id, naik Minhajut Talibin, naik ke Fathul Wahab, naik ke Syarhul Mahalli Alal Minhaj, naik ke Radut Talibin. Fuqaha, ahli fikih. Kalau bicara ngaji kitab, alim saudara. Jangankan baca kitab, itu kitab dirobek, dibalik-balik dia masih bisa baca saudara. Saking alimnya, tapi fasik, tapi nggak punya ketakwaan kepada Allah. Dihalalkan yang haram, diharamkan yang halal, mencari-cari hiyal al-muharramah, kerjaannya mencari-cari hilah yang diharamkan. Bagaimana yusqitul wajibat, yuhallilul munkarat, menghalalkan yang munkar. Saudara, yutlifus salatin, yang merusak penguasa itu fuqaha fasik. Ulama, pakaiannya ulama, tapi bejat, tapi rusak, tapi betul. Oh, apa yang kompak zaman sekarang yang model seperti itu ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Ada atau tidak? Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari yang seperti itu saudara. Allah jaga anak cucu kita, keturunan kita jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min. Bahkan Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki melanjutkan, kata beliau, wala faqihun talih asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Satu orang faqih, ahli fiqih, orang ahli ilim, pakaiannya ulama, tapi talih, tapi dia bejat, asyaddu 'alan nas min alfi syaitan, bagi orang-orang lebih berbahaya daripada 1000 setan saudara. Kenapa? Karena kalau setan tampil kepada manusia dengan suratus syaitan, dan begitu Ramadan pun stop saudara, nggak berhenti. Tapi faqihun talih, dia tampil kepada orang dalam bentuk pakai imamah, pakai jubah, seolah-olah dia pewaris Nabi, padahal dia asyaddu 'alan nas min alfi syaitan, lebih berbahaya dari 1000 syaitan. Kenapa penyebabnya? Salah satunya ini yang menjadi potensi saudara. Alim bila gairah, seseorang punya ilmu tapi nggak punya gairah, nggak punya kecemburuan terhadap agama saudara, maka berbahaya, bisa menjadi ulama-ulama su. Na'udzubillah min.
Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak, Reng Matura, orang Pamekasan semuanya. Kalau begitu ulama tanpa kira bahaya atau tidak? Berilmu tanpa kira bahaya atau tidak? Pinter ngaji tapi nggak peduli sama syariat bahaya atau tidak? Alim tapi nggak peduli sama umat Nabi bahaya atau tidak? Siap tanam ghirah, siap tanamkan semangat berjuang. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Tapi di sisi lain kata Abuya, kama annal ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati war riyadati wal irsyad. Ini konsep penting sekali. Kalau tadi berilmu nggak punya ghirah bahaya. Begitu pula sebaliknya. Punya ghirah, semangat tapi nggak punya ilmu. Waduh, bahaya Saudara. Yang begitu nggak pantas, nggak bisa ngajak orang ke jalan Allah. La tasluhu lil irsyad. Bagaimana dia mau ngajak orang ke jalan Allah? Jalan Allahnya sendiri dia nggak tahu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana bisa memberikan? Saya mau tanya, orang nggak punya beras bisa ngasih beras atau tidak? Nggak punya uang bisa ngasih uang atau tidak? Nggak bisa. Orang yang nggak punya ilmu nggak tahu bagaimana syariat Nabi, bagaimana mau bela syariat Nabi? Syariat Nabinya sendiri dia nggak tahu, Saudara. Maka bahaya. Yang seperti itu yufsidu akthar mimma yuslih. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Hanya modal semangat saja, teriak Allahu Akbar saja, tapi dia nggak tahu apa yang ada di depannya, Saudara. Bagaimana kalau kau memperjuangkan syariat Nabi, sedangkan syariat Nabi sendiri kau tidak pelajari, ibadallah. Kira-kira jelas atau tidak? Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Takfirul muslimin, yang mengkafirkan sesama muslim. Ma ba'da takfir illa tafjir. Kalau sudah mengkafirkan, ujung-ujungnya bom sana, bom sini. Seperti yang terjadi di Timur Tengah, ISIS. ISIS itu punya ghirah tapi nggak punya ilmu. Walaupun kalau diteliti lebih jauh, ISIS itu sebenarnya agennya Barat, Saudara. ISIS itu diciptakan oleh Barat untuk merusak wajah Islam, untuk merusak wajah jihad, untuk merusak wajah syariat. ISIS itu duri dalam daging umat Islam. Dia yang merusak umat Islam, Saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Siapa yang mereka bom? Yang mereka bom bukan Israel. Kalau kau bela agama, pergi lawan orang Israel. Yang mereka bom sesama muslim. Yang dihancurkan makom Imam Nawawi. Yang dihancurkan makom wali. Yang dihancurkan makom Nabi. Yang diajak-ajak negara orang-orang Islam. Suriah, Yaman, dan lain sebagainya, Saudara. Masya Allah, kalau kau betul-betul bela agama, pergi ke Israel, lawan itu Israel, bahlul. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu akibat punya semangat tapi nggak punya punya semangat tapi nggak punya Termasuk orang-orang yang meributkan mukhtalafun fi. Innama yunkarul muttafaq alaih wa la yunkarul mukhtalaf fi. Orang yang ribut sampai bunuh-bunuhan sama muslim, sampai mengkafirkan sama muslim gara-gara asya mukhtalaf fiha, hal-hal yang diperdebatkan di antara ulama, dhanniyat laisat qat'iyat. Itu akibat terlalu semangat tapi nggak punya ilmu, Saudara. Bahaya. Orang yang semangat tapi nggak punya ilmu, itu yang terjadi. Datang ke Jakarta, bukan di wilayah harb, bukan wilayah perang. Datang, dia ledakan dirinya di bom, Saudara. Di depan gereja, di tempat ini, tempat itu. Yang seperti itu mengganggu kafir dhimmi, bukan mati syahid tapi mati sangit, Saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu bukan jihad tapi Itu bukan jihad tapi apalagi yang dibunuh sesama itu punya ghirah tapi nggak punya Maka saya ingatkan kepada ormas-ormas Islam dimanapun berada, semangat bagus, pemuda-pemuda semangat dalam berjuang bagus, harus dijaga semangat tersebut, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Maka pejuang-pejuang agama harus duduk di majelis taklim, duduk bersama ulama, duduk bersama kiai, duduk bersama para asatid, belajar bagaimana syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya sekali lagi masyarakat Pamekasan, kalau begitu semangat tanpa ilmu bahaya atau tidak?
Semangat beragama tanpa ilmu kacau atau tidak? Bahaya atau tidak? Siap menuntut ilmu, siap belajar dengan para ulama, siap belajar dengan para masyayikh, siap belajar dengan para kiai. Takbir. Sallu ala nabi. Oh, salli wasallim barik alaihi wa ala alihi. Makanya saudara, ini jadi catatan penting kepada semua yang hadir di sini. Apalagi yang punya anak di pesantren dan yang punya lembaga-lembaga pendidikan, berusahalah cetak santri-santri yang bukan hanya berilmu tapi ghayur, punya pedulian terhadap agama, saudara. Bukan hanya peduli terhadap agama, bukan hanya semangat, tapi juga harus berilmu, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya bersyukur, alhamdulillah. Di Madura ini banyak sekali anak didik Abuya Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Begitu juga masyayikh-masyayikh yang lainnya seperti Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani dan ulama-ulama lainnya. Hasilnya apa? Kita lihat bagaimana ulama-ulama Madura di Madura bukan hanya berilmu, tapi mereka punya ghirah luar biasa, saudara. Mereka bukan hanya berilmu, kalau bicara ngajinya luar biasa. Kitab fikih dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kitab Nahwu mulai yang paling kecil, Jurumiyah, lanjut Mutammimah al-Jurumiyah, kemudian Al-Imriti, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, kemudian Syuruh Alfiyah Ibnu Malik, kemudian Mughnil Labib. Luar biasa, saudara. Ngaji usul fikihnya dari Waraqat sampai Ghayatul Usul, sampai Jam'ul Jawami', sampai Raf'ul Hajib. Luar biasa ulama Madura. Tapi ulama Madura bukan hanya berilmu. Saya lihat kalau ada kemunkaran, kalau ada kemaksiatan, ulama Madura ada di barisan terdepan, khususnya AUMA, Aliansi Ulama Madura, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang Madura mesti bersyukur. Orang Madura mesti bersyukur. AUMA, Aliansi Ulama Madura adalah salah satu contoh potret nyata dari apa yang disampaikan oleh Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki tadi. Ilm wal ghirah, ilmu dan kepedulian terhadap agama, ilmu dan kecemburuan terhadap agama, saudara. Mereka bukan hanya pintar ngaji tapi semangat berjuang. Mereka bukan hanya semangat berjuang tapi pintar ngaji, saudara. Mereka semua berilmu, langkahnya diukur dengan ilmu. Makanya saya lihat luar biasa. Apapun kejadian yang di tengah umat, AUMA bersikap. AUMA menyampaikan sikapnya. AUMA menyampaikan pandangannya. AUMA menyampaikan amar ma'ruf nahi munkarnya. Bukan hanya dengan tulisan, tapi dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan perbuatan, dengan ucapan, di pesantren, di majelis, di mimbar. Ini yang membuat Madura berkah. Ini yang membuat Madura luar biasa. Ini yang membuat Madura makin hari makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita doakan saudara-saudara kita di AUMA, khususnya di bawah pimpinan Abuya Kiai Ali Karar, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Guru-guru kita di AUMA dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama-ulama Madura lain yang ada di Madura yang punya semangat, punya ilmu, saudara, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu. Makanya lanjutkan perjuangan, saudara. Lanjutkan perjuangan. Ada yang nanya sama saya, Habib, ini bagaimana Habib? Masalah Pilpres, Habib. Ini Pilpres sekarang sudah MK, kemudian di MK kalah. Saudara, itu di MK dan sebelum-sebelumnya adalah bentuk ikhtiar kita. Tapi perjuangan kita nggak selesai sampai di situ, saudara. Kita kalau sudah dalam konteks ini nggak lagi bicara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya udah salam-salaman di atas. Tapi apa yang mesti kita lakukan? Ulama bersama umat, saudara. Kewajiban ulama, jangankan nomor 2, nomor 3. Andai kata yang menang nomor 1 pun, kewajiban ulama dan umat tidak bergeser sedikit pun. Apa kewajibannya? Yang pertama, kalau ada hal-hal yang baik, kita dukung, kita support. Hal-hal yang menguntungkan umat, kita dukung, kita support. Betul atau tidak? Tapi kalau ada yang coba-coba dari penguasa melakukan hal-hal yang munkar, yang zalim, wajib kepada umat dan ulama untuk menyampaikan kebenaran. Itulah fungsi ulama, saudara. Fungsi ulama adalah sosial kontrol. Al-hukam, al-umara hukamun 'alan nas, wal ulama hukamun 'alal muluk.
Al-muluk hukamun 'alan nas. Penguasa itu mengendalikan masyarakat. Tapi ulama harus bisa ngontrol penguasa. Maka bagaimana caranya ulama agar bisa ngontrol penguasa? Agar bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mau dibeli dengan jangan mau dibeli dengan Ini kelihatannya gerimis. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat. Insya Allah ini tetesan hujan jadi obat buat yang sakit insya Allah. Jadi obat buat yang sakit insya Allah. Jadi sebab turunnya rahmat insya Allah. Siap lanjut? Masih semangat? Yakin? Semua angkat tangannya Pamekasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu saudara, al-ulama hukamun 'alal muluk. Ulama harus jadi bisa sosial kontrol untuk para penguasa. Bagaimana sosial kontrol? Kalau ada yang baik, dukung saudara. Kalau ada perbuatan-perbuatan program yang baik, kita senantiasa mendoakan. Tapi kalau ada kezaliman, kalau ada kemunkaran, wajib kita lawan saudara. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Kata Rasulullah, jihad paling afdal bukan yang dengan pedang, bukan yang dengan senjata. Kalimatu haqqin, menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang jair, penguasa yang zalim saudara. Nggak gampang. Kenapa jadi jihad yang paling afdal? Pertama, karena resikonya berat. Menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim, resikonya di penjara, resikonya dibunuh karakternya saudara, resikonya dikriminalisasi, bahkan resikonya bisa direkayasa pembunuhannya saudara. Nggak gampang. Makanya dia afdalul jihad. Dan yang kedua, kenapa itu jadi afdalul jihad saudara? Karena kalau kita berhasil mencegah kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa, siapapun penguasanya, 01 kah, 02 kah, 03-nya, kalau ada kemunkaran yang berhasil kita cegah saudara, ada ma'ruf, ada kebaikan yang berhasil kita serukan, maka dampaknya akan dirasakan bukan hanya kepada ulama tersebut, tapi jutaan orang, puluhan juta, bahkan ratusan juta orang merasakan. Makanya saudara, nggak ada urusan. Sekarang saya nggak mau bicara 01, 02, 03. Perjuangan rakyat Pamekasan kemarin nggak sia-sia. Kemenangan sesungguhnya bukan 01, 02, 03, tapi istiqomahnya Anda merupakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perjuangan kita kemarin bukan soal Aniesnya. Anies itu soal yang kita anggap pilihan terbaik saat itu, saudara. Tapi perjuangan itu sudah Allah catat sebagai sebuah perjuangan ikhtiar untuk dapatkan pemimpin yang baik. Sisanya ke depan, maka wajib kita jaga negeri kita, wajib jaga umat Islam, wajib jaga syariat Islam, wajib jaga NKRI. Ulama dan umat wajib bersatu, terus sampaikan kebenaran, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nggak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak boleh mundur sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak umat Islam Pamekasan, siap lanjutkan perjuangan? Orang kompak siap lanjutkan perjuangan? Siap sampaikan kebenaran? Siap kawal para ulama? Siap amar ma'ruf nahi munkar? Siap lawan yang batil? Siap sampaikan yang hak? Siap berjuang di barisannya para ulama? Nanti ente di penjara. Jawabnya bagaimana? Masa bodoh. Jawabnya bagaimana? Orang semangat. Jawabnya bagaimana? Nanti dibilang radikal, nanti dibilang teroris, nanti dibilang kadrun, nanti dibilang budak imigran. Masa bodoh, lanjut terus. Masih semangat? Ya, saya yakin. Betul. Semua Pamekasan angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir, sebelum kita baca sholawat saudara,
Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Ini 600 hari min Taufan al-Aqsa. 200 hari, saudara. Mi'atain yom. Kemarin Abu Ubaidah menyampaikan sambutannya. Mi'atain yom min Taufan al-Aqsa. Sampai hari ini di Gaza yang terbunuh, yang syahid sudah hampir 40.000 orang, saudara. Mayoritas adalah anak-anak kecil dan perempuan serta orang-orang yang tidak berdosa. Makanya Israel itu adalah pembunuh anak-anak, pembunuh perempuan, pembunuh warga sipil, pembunuh orang-orang yang tidak berdosa. Mereka teroris sesungguhnya. Betul? Betul? Saudara, hampir 2 juta orang kehilangan rumahnya. Mereka tinggal di tenda-tenda sekarang. Bahkan sekarang sudah mulai banyak yang mati karena kelaparan, saudara. Karena nggak gampang masukin bantuan ke sana, nggak gampang. Ibadallah. Maka saudara ibadallah, jangan berhenti kita doakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Saudara-saudara kita di Gaza diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo sama-sama kita baca sholawat. Semuanya, semua keluarkan suaranya. Kita baca sholawat. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarkan suara. Ada hadrah? Ada hadrah? Hadrah ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Siap goncangkan pamekasan dengan sholawat? Orang kompak, orang semangat. Siap goncangkan pamekasan dengan sholawat? Takbir! Takbir! Ayo sama-sama semuanya, semua. Salatullah salam ala taha rasulillah. Wallah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah. Angkat tangan semua, angkat tangannya minta sama Allah. Tawassalna wabil hadi. Tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah wallah ala yasin. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nigmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nigmah. Bi badri ya Allah. Salatullah Allah. Salatullah. Kita baca qasidahnya Abuya, sama-sama keluarkan suaranya. Abu syara lana
الهنا والدهر البشر أضحى معلنا بشرى لنا لله المنى زال العنا وفل اسمع بشرى يا رسول الله المدد أبويا سيد محمد المدد وافى الهنا والدهر البشر معلنا بشرى لنا لله المنى زال هلا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد إلى بشرى يا حبيبي يا رسول الله بشرنا يا رب ببركة رسول الله وببركة خديجة الكبرى وببركة أبويا سيد محمد والدهر الله والبشر أضحى معلنا بشرى زال العنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى يا حبيبي يا رسول الله وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا زال العنا وفى الهنا صل وسلم على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى
نلنا المنى زال العناء وفى الهنا والدهر البشر أضحى معلنا بشرى لنا للنال الله زال takbir. Semua Pamekasan angkat tangannya terakhir. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa liwalidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing dalam hati, minta hajatnya kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan berkat Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. ثم إلى روح خصوصا أبويا سيد محمد بن علوي المالكي وأبويا حسن محمد عبد الرحمن العطاس وجميع مشايخ مدورة وجميع مشايخ جاوة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Jangan ada yang bergerak dulu karena kita habis ini giam. Jangan ada yang bergerak dulu sampai acara betul-betul ditutup dengan doa. Dan saya minta barakah Fatihah sekali lagi buat salah satu murid kesayangan Abu Sayyid Muhammad, Kiai Haji Thaifur Mawardi yang saat ini sedang terbaring sakit. Ya, beliau di rumahnya saat ini sedang terbaring sakit. Doakan mudah-mudahan berkah Abuya beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau salah satu orang saleh, baqiyah min baqaya salaf, termasuk orang yang punya ikatan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Thaifur Mawardi Purworejo. Ala biniyati syifa li Kiai Thaifur Mawardi. Annallahu nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu shifaan tamman ajilan la yughadiru saqaman wala alama bijahi tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha sallallahu alaihi wasallam bijahi Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini saya yang datang kemari. Insyaallah enggak lama lagi mudah-mudahan imam besar yang datang insyaallah. Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan beliau salam untuk antum semua yang hadir insyaallah. Ini saja. Walafu minkum hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.